Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Dwi Royani dengan NIM 203200077 kelas GMIB. Di sini saya akan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Tauhid dengan materi agama-agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang 9 agama yang ada di dunia, yaitu yang pertama agama Yahudi, agama Nasrani, agama Hanif, agama penyembah berhala, agama Majusi, agama Hindu, agama Buddha, agama ateis, dan agama Islam. Yang pertama, agama Yahudi. Pengertian agama Yahudi adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu bahwa Tuhan itu hanya satu. Dari segi keturunan, agama ini juga diajarkan oleh keturunan Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Musa bin Imran mempunyai garis keturunan Musa bin Imran bin Kohat bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahudi diberikan kepada setiap orang yang meyakini agama Yahudi. Istilah ini diambil dari nama Yahudia, artinya anak-anak dari nama Yakub. Referensi Yahudi menyebutkan Yahuda lebih penting daripada Yusuf. Beberapa faktor yang menyebabkan referensi Yahudi tersebut menyebutkan Yahuda daripada Yusuf, yaitu yang pertama, Yahuda memainkan peran yang sangat besar dalam melindungi Yusuf dari pembunuhan. Yang kedua, Yahuda yang meyakinkan Yakub untuk membawa Benyamin dalam kasus kelaparan menimpa negeri Kanaan. Yang ketiga, Yahuda dan anak keturunannya melibatkan kerajaan. Oke, kita masuk pada gerakan-gerakan agama Yahudi. Yang pertama adalah gerakan Yahudi Ortodok. Corak tradisional Yahudi, tradisionalis dan neo-ortodok yang berkembang darinya. Pemakaian istilah ortodok tersebar sesudah munculnya gerakan reformasi di Eropa Barat, dan pemakaian ini merupakan bentuk ungkapan pertentangan dari pihak Yahudi Ortodok terhadap perubahan yang dimasukkan para pendukung gerakan reformis ke dalam keyakinan Yahudi. Kelompok ekstrim dari kalangan Yahudi Ortodok adalah kaum Yahudi Timur yang menolak setiap upaya pembaruan dan reformasi pada sisi manapun dari sisi kehidupan Yahudi, khususnya kehidupan beragama. Yang kedua, gerakan Yahudi Reformis. Kemunculan gerakan ini merupakan respon atas hak-hak yang diberikan oleh Revolusi Prancis dan kesempatan yang terbuka lagi bagi bergabungnya kaum Yahudi harus memasukkan beberapa kebiasaan serta tradisi Yahudi untuk menghadapi tantangan-tantangan masa yang dijalani kaum Yahudi di masa menghadapi perubahan yang melanda masyarakat umum. Yang ketiga, gerakan Yahudi Konservatif. Gerakan Yahudi konservatif yaitu gerakan yang rumit strukturnya, kendati namanya menunjukkan corak tradisional. Barangkali memang lebih tepat meletakkannya ke dalam corak pertama. Gerakan yang mendorong pembaruan ini justru membuat kita mengklasifikasikannya ke dalam corak ketiga. Gerakan ini merupakan fase pertengahan antara gerakan ortodoks dan gerakan informasi. Sebab ia menerima seluruh konsep-konsep agama yang tradisional dan berupaya memahaminya dengan pemahaman kontemporer. Oleh karena itu, ia mencampur aduk antara yang lama dan yang baru dalam rangka memadukan di antara keduanya. Yang keempat, gerakan rekonstruksi Yahudi. Gerakan ini yaitu corak lain dari corak gerakan-gerakan pembaruan agama. Gerakan ini memiliki pendukung dari kalangan konservatif, reformatif, dan sekuler yang tidak mengikuti gerakan itu sendiri. Lanjut, yang kedua adalah agama Nasrani. Melihat aspek historis nenek moyang agama Nasrani yang biasa dikenal dengan sebutan agama Kristen adalah agama yang diwahyukan serangkaian dengan agama Yahudi dan berkaitan dengan agama Islam yakni dari Nabi Ibrahim. Dan ada juga berpendapat ketiganya Yahudi, Kristen, Islam merupakan buah dari proses evolusi agama-agama primitif. Dari semua agama yang dianut oleh umat manusia, agama Nasrani atau Kristenlah yang paling luas tersebar di muka bumi.
dan yang paling banyak pengikut-pengikutnya. Dalam sejarahnya yang telah berusia lebih dari 2000 tahun itu, agama Kristen telah tumbuh dalam berbagai bentuk yang mengagumkan. Yang ketiga adalah agama Hanif. Ketika Ibrahim melakukan petualangan teologi dengan memperhatikan benda-benda alam dan ia menemukan pemahaman ketuhanannya sebagaimana tersebut sebelumnya, Ibrahim mendapat predikat sebagai seorang yang Hanif. Dari sana kemudian agama Ibrahim disebut bukan hanya agama fitrah, tapi juga agama Hanif. Agama fitrah dan Hanif itulah agama yang hak. Kata Hanif berasal dari kata kerja Hanafa yang berarti condong atau cenderung ke tengah, seperti condongnya dua tungkai kaki ke tengah. Hanafa juga berarti cenderung atau menjauh dari dua sisi ekstrim dan berlebihan, mengarah ke arah ke tengah dan kepada yang benar. Dari pengertian itu, maka maksud dari kata Hanafa adalah condong kepada istiqomah dan keadilan atau kebenaran. Bentuk masdar dari kata Hanafa adalah Hanifan, yang bentuk pluralnya adalah Hanafa. Kata Hanif muncul sebagai kesimpulan dari proses berpikir zikir yang dilakukan Ibrahim terhadap fenomena tata surya bintang, bulan, dan matahari. Ketika benda alam tersebut oleh masyarakat pada masa Ibrahim diyakini sebagai Tuhan yang dapat memelihara dan mengatur alam. Yang keempat adalah agama penyembah berhala. Berhala adalah patung atau gambar dari sesuatu atau simbol yang dijadikan objek pengabdian yang penuh gairah, entah berwujud atau hanya ada dalam pikiran. Secara umum, penyembah berhala adalah pemujaan atau ibadah kepada suatu berhala dan biasanya ditujukan kepada suatu kuasa yang dianggap atau yang memang lebih tinggi. Kuasa itu diyakini memiliki eksistensi sebagai manusia, binatang, atau organisasi, atau bisa juga tidak, seperti suatu kekuatan atau objek alam yang tak bernyawa. Penyembah berhala umumnya berkaitan dengan suatu bentuk upacara atau ritual. Kata-kata Ibrani yang digunakan untuk berhala seringkali menonjolkan asal-usulnya dan hakikat berhala memang tidak berguna atau merupakan istilah hinaan yang merendahkan. Di antaranya ialah kata-kata yang diterjemahkan menjadi patung, pahatan, dan ukiran. Harfiah, sesuatu yang dipahat. Patung atau berhala. Harfiah, sesuatu yang dituangkan dan atau dicurahkan. Berhala itu merupakan terjemahan umum dari kata Yunani Eidolon. Oke, lanjut. Yang kelima adalah agama Majusi. Perjalanan sejarah agama Majusi adalah salah satu agama wahyu atau agama samawi yang tertua di dunia yang berkembang pada abad ke-6 sampai 7 Masehi yang dinisbahkan kepada pembawanya. Agama Majusi yang dikenal sebagai agama Zoroaster dibawa oleh nabinya yang bernama Spitama Zarathustra atau dalam bahasa Yunani berubah jadi Zoroaster. Dilahirkan pada tahun 600 sampai 853 sebelum Masehi di Iran. Orang Yahudi kuno mempercayai bahwa Zarathustra telah hidup ribuan tahun sebelumnya, sama seperti dongeng di kalangan masyarakat Persia. Pada abad-abad sebelumnya, bangsa Iran dan bangsa Indonesia Arya terjadi perpecahan sehingga bangsa Indoraya menyerbu anak benua Indo-Pakistan sekitar 1500 sebelum Masehi dan telah menulis Weda. Zarathustra muncul sebagai utusan ketika berumur 30 tahun, menerima wahyu dari Ahura Mazda. Setelah menerima wahyu yang pertama, beliau memulai dakwahnya. Namun hingga 10 tahun ia hanya memperoleh satu pengikut, yaitu saudaranya sendiri, dalam beberapa proses penganiayaan dan kegagalan. Setelah tahun ke-12 kenabiannya, ia melakukan hijrah ke daerah timur, mulai dari Seista, kemudian Bactria yang dikuasai oleh Raja Bijaksana Vistaspa yang kemudian menerimanya dan agamanya. Disinilah
Kemudian agama Majusi tegak kokoh sebagai agama di Iran. Yang keenam adalah agama Hindu. Bangsa Dravida dan Arya. Secara historis kelahiran agama Hindu dilatar belakangi oleh akulturasi kebudayaan antara suku Arya sebagai bangsa pendatang dari Iran dan Dravida sebagai penduduk asli India. Dengan segala kepercayaan dan kebudayaan yang bersifat Vedawi telah menjadi tesa di satu pihak, dan kepercayaan bangsa Dravida yang animis telah menjadi antitesa di lain pihak. Dari sinkretisme antara keduanya, maka lahir agama Hindu atau Hinduisme sebagai sintesa. Pada waktu bangsa Arya masuk ke India, di sana telah tinggal penduduk India yang asli, termasuk bangsa Dravida. Bangsa ini berbadan kecil, kulitnya kehitam-hitaman, ada juga yang hitam, hidungnya pipih dan rambutnya ikal. Mula-mula bangsa asli tersebut tersebar di seluruh India Selatan. Di seluruh India Selatan saja. Namun lambat laun bangsa Dravid tinggal di kota-kota, bercocok tanam dan pandai berlayar menyusuri pantai. Sifat bangsa Arya itu sendiri berlainan dengan bangsa Dravida. Bangsa Arya berkulit putih, badannya tinggi dan besar, rambutnya kemerah-merahan, hidungnya besar dan mancung, dan matanya berwarna biru. Sifat yang paling istimewa bangsa Arya adalah pandai berperang daripada bangsa Dravida. Oke, yang ketujuh adalah agama Buddha. Sejarah agama Buddha. Agama Buddha lahir dan berkembang pada abad ke-6 sebelum Masehi. Agama ini memperoleh namanya dari panggilan yang diberikan kepada pendirinya, yaitu Siddhartha Gautama, yang memiliki sebutan Buddha. Siddhartha Gautama mendapat sebutan Buddha setelah menjalani sikap hidup penuh kesucian, bertapa, berkhalwat, mengembara untuk mencari kebenaran selama hampir 7 tahun lamanya, dan di bawah sebuah pohon yang besar di kota Goya, dia memperoleh hikmat dan cahaya hingga sampai kini pohon tersebut disebut pohon hikmat. Yang kedelapan adalah agama ateis. Ateis berasal dari bahasa Yunani atheos yang digunakan untuk merujuk pada siapapun yang kepercayaannya bertentangan dengan agama atau kepercayaan yang sudah mapan di lingkungannya. Adapun beberapa pengertian ateis. Pertama, menurut Kamus Filsafat Ateisme merupakan istilah untuk mereka yang tidak percaya adanya Tuhan. Kedua, di dalam sebuah tesis dari M. Agus Budianto dijelaskan bahwa ateisme bukanlah sistem kepercayaan, melainkan sistem ketidakyakinan terhadap Tuhan. Ketiga, dalam sebuah jurnal dijelaskan pengertian ateisme merupakan paham dalam filsafat yang menolak fondasi agama dalam moatis dan penolakan terhadap eksistensi. Bentuk-bentuk ateisme antara lain ateisme praktis, artinya secara penuh tidak percaya adanya Tuhan dan tidak memerlukan argumen untuk ketidakpercayaan terhadap Tuhan. Dalam pandangan ini, individu hidup tanpa adanya Tuhan. Selanjutnya, ateisme teoritis. Dalam hal ini memerlukan beberapa argumen filosofi dan pemikiran untuk menyangkal keberadaan Tuhan. Bentuk-bentuk ateisme dalam pandangan ini dihasilkan dari argumen filosofis dan pemikiran yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah antiteisme. Dalam bentuk ini kepercayaan atau keyakinan dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan manusia. Dan yang terakhir adalah agama Islam. Sejarah agama Islam. Islam berasal dari kata kerja aslama, secara harfiah berarti ketundukan atau penyerahan dari diri sepenuhnya kepada kehendak yang lain. Kalimat muslim berarti orang yang menyerahkan diri ketika disandingkan dengan kata iman. Maka kata Islam oleh sebagian orang diartikan dengan langkah yang paling awal dari keyakinan, yakni kepercayaan dangkal yang belum merasuk ke dalam hati yang dalam. Perkembangan agama dari Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam atau pengenalan Tuhan. Kisah penciptaan Adam pada dasarnya mempunyai pesan yang jelas. Adam yang secara harfiah berarti ketiadaan diwujudkan oleh Allah menjadi ada sebagai manusia pertama di muka bumi.
Proses ini menyadarkan Adam bahwa ia adalah seorang ciptaan atau makhluk dan Allah adalah pencipta, Khalik. Penciptaan adalah puncak inovasi dan mukjizat, karena manusia tidak akan mampu membuat yang serupa. Dengan semua bekal pengetahuannya, Adam mengajarkan kepada anak-anaknya untuk selalu menyembah Allah dan memahami bahwa iblis adalah musuhnya. Pada akhir hidupnya, Adam berwasiat bahwa hanya ada satu hal yang dapat menyelamatkan dan menenangkan mereka, yaitu selalu mengikuti petunjuk Allah SWT. Contohnya, ketabahan para nabi secara historis Al-Quran menceritakan dengan terperinci bagaimana proses dakwah Nabi dalam mengajak kepada kaumnya untuk menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Proses dakwah Nabi selalu memperlihatkan ketabahan dan ketahanan yang luar biasa. Seorang nabi adalah orang yang mempunyai daya tahan dan ketabahan atas semua penderitaan. Daya tahan itu jauh melebihi yang dapat dilakukan orang biasa. Ibrahim atau kepasrahan total. Nabi Ibrahim adalah bapak para nabi dan kakek besar Nabi Muhammad SAW. Generasi demi generasi berasal darinya, semua nabi Bani Israel berasal darinya karena mereka keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ibrahim menurut Al-Quran yang menyatakan agama Islam dan para pemeluknya dengan nama Muslim. Beliau adalah contoh bagi semua manusia tentang perjuangan yang tidak kenal lelah dalam mencari kebenaran, dan apa yang telah ia lakukan diabadikan Allah dalam Al-Quran sehingga ia mendapat gelar uswah hasanah. Nabi-nabi berbangsa Israel. Bangsa Israel mempunyai bangsa-bangsa. Nabi-nabi tersebut silih berganti dalam mengajak mereka untuk menyembah Allah. Sungguhnya mereka telah berjanji di hadapan Yakub menjelang kematiannya bahwa mereka anak-anak Yakub, Tuhan nenek moyang Yakub Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Bangsa Israel mengalami ujian yang berat kedurhakaannya kepada Tuhan. Akibat kedurhakaannya kepada Tuhan, para nabi berusaha untuk menolong mereka supaya keluar dari kezaliman para penguasa seperti umat Nabi Musa dan Nabi Harun. Rangkaian nabi dari bangsa Israel ditutup dengan Nabi Isa. Ia mengajak untuk kembali ke agama yang benar yang telah diwahyukan Allah kepadanya. Nabi Muhammad SAW. Semua ulama bersepakat bahwa rangkaian nabi-nabi berakhir pada Nabi Muhammad. Beliau adalah nabi dan rasul penutup yang dinyatakan oleh Allah di dalam kitab suci. Keyakinan ini berimplikasikan kepada keyakinan lainnya bahwa rentetan wahyu yang Allah turunkan sejak Nabi Adam yang berakhir pada Nabi Muhammad. Dan ini masih mempunyai implikasi selanjutnya, yaitu bahwa agama atau ad-din yang berevolusi berakhir dengan mengambil bentuk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Agama yang paling memadai dan sempurna. Di dalam masyarakat yang terkenal dengan perilaku yang kurang baik, Muhammad tumbuh dan tetap dapat mempertahankan dirinya untuk menjadi manusia yang sangat baik. Bahkan ia mempunyai predikat Al-Amin. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.